Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya Alia Cindana dengan NIM 22052036 dan rekan saya Lasmi Sartika dengan NIM 22052046. Kami mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kami akan membahas mengenai hal ini. Terkait materi topik hari ini sangat penting dibahas karena seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia masih terjadi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita sebagai warga negara tentu mempunyai hak dan kewajiban. Sehingga kita harus mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak kita dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Betul sekali, Lasmi. Sebelum kita membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentu kita harus mengetahui apa sih yang menjadi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Ya, selain sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri dan rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, faktor lainnya yaitu sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Faktor selanjutnya yang dimana penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Faktor penyalahgunaan kekuasaan memang sering kita temukan di Indonesia,
Ditambah lagi faktor ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan banyak kita mendengar kalimat tentang hukum Indonesia, runcing ke bawah, tumpul ke atas, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dan tidak tegasan aparat hukum menjadi faktor yang memperburuk hukum Indonesia. Sehingga terjadilah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor yang terakhir penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan dan pelanggaran hak manusia serta pengingkaran kewajiban warga negara. Benar Alia, kita tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Setelah kita mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, kita akan membahas mengenai kasusnya. Hal ini sangat menarik untuk dibahas. Sebenarnya, kita sudah melihat banyaknya kejadian kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, seperti anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya, ataupun anak yang mengemis meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung, karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu,
proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Nah, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum atas dasar kekayaan atau jabatan masih sering terjadi di Indonesia. Nah, contohnya bisa kita lihat di Bekasi. Terjadinya 4 orang diduga jadi korban salah tangkap dan disiksa polisi. Selain itu, kita bisa melihat contoh para koruptor yang hukumannya bisa dibilang ringan dibandingkan dengan masyarakat biasa yang melakukan kejahatan. Sangat miris, bukan? Karena sanksi yang tidak setimpal dan perbedaan perlakuan sesuai status sosial ekonomi inilah yang membuat banyaknya warga negara yang melakukan pelanggaran hak warga negara lain. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Hak warga negara yang sangat penting yaitu hak asasi manusia. Namun, sekarang makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Padahal, pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menjamin keberadaan hak asasi manusia. Setelah membahas mengenai kasus pelanggaran hak warga negara, kita akan melihat kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas. Nah, ini juga sering terjadi. Misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan sebagainya. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling ataupun ronda.
Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga pembahasan kita pada kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Semoga kita mampu menanggulangi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Setidaknya kita mampu menanggulanginya, baik dari dalam diri sendiri, masyarakat, ataupun upaya dari pemerintah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.